Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasuli sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bukit Cibarusah Asri PA yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ibutan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau, serta mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti, dikumpulkan bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan selawat atas kekasih Allah, semoga kita semuanya juga keluarga kita yang masih di dalam dunia oleh Allah selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, jauhi mengobati dengan kesehatan yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga Allah lekas disembuhkan dan diberikan kesehatan yang barokah untuk ibadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسكن الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسكن الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali kita malam ini kita akan melanjutkan materi taklif yang dibahas pada malam Ahad seminggu yang lalu, yaitu mengenai kesempurnaan wudhu. Dan memang setiap kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menyempurnakan wudhu manakala kita mau mengerjakan kewajiban sholat. Sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, "Idza kunta ila shalah fa'asbiqil wudu." Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah terlebih dahulu wudunya. Jadi kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu kita. Jangan sampai wudhu yang kita lakukan tidak memenuhi kepaduan wudhu, apalagi melaksanakan kesunahan-kesunahannya. Apabila kita berwudhu dengan tidak memenuhi kepaduan wudhu, maka secara hukum wudhu yang telah kita kerjakan dinilai tidak sah, karena perkara-perkara yang fardu di dalam wudhu itu wajib hukumnya untuk kita kerjakan. Maka manakala salah satu dari perkara tersebut kita tinggalkan, kita abaikan, mengakibatkan wudhu yang kita kerjakan menjadi tidak sah. Nah, apabila kita berwudhu dengan tidak sah, kemudian kita sholat, maka secara otomatis, secara hukum, sholat kita pun menjadi tidak sah. Oleh karenanya beliau bersabda, "Idza kunta ila shalah fa'asbiqil wudu." Apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhunya. Dan orang
orang yang wudunya tidak benar atau tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Karena wudu yang dikerjakan dengan tidak benar, dengan tidak sah, dengan tidak memenuhi kepaduan wudu, itu artinya badan kita masih dalam keadaan mempunyai hadas kecil. Sedangkan kata Nabi dalam hadis, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia masih berhadas sehingga ia berwudu. Hadas kecil yang ada pada badan kita akan menjadi hilang dengan sebab wudu. Itu pun apabila berwudunya sah. Wudu yang sah menurut hukum adalah wudu yang memenuhi kepaduan wudu. Tapi kalau hanya memenuhi kepaduan wudu saja, tidak mengerjakan kesunahan wudu, walaupun wudunya sah tapi nggak sempurna, maka untuk menyempurnakan wudu kita, di samping kita mengerjakan atau memenuhi kepaduan wudu yang berjumlah 6 perkara, juga kita melaksanakan kesunahan wudu. Baik kesunahan wudu yang dikerjakan sebelum kita berwudu dan ataupun kesunahan wudu yang kita kerjakan pada waktu kita sedang dalam keadaan berwudu, juga kesunahan berwudu yang kita lakukan setelah kita selesai berwudu, seperti membaca doa sesudah wudu. Itu termasuk kesunahan wudu. Kebanyakan doa sesudah wudu nggak dibaca, padahal itu termasuk kesunahan wudu yang fungsinya juga dapat menyempurnakan wudu. Ya kalau nggak hafal doa sesudah wudu nggak dibaca, wajar lah karena nggak hafal. Ini kadang-kadang yang hafal juga nggak dibaca hanya karena malas saja, padahal hafal doanya. Kan sayang, doanya sudah hafal nggak diamalkan, itu ilmu, sayang banget. Ibarat orang sudah pintar baca Quran tapi nggak pernah baca Quran, kan sayang. Udah bisa baca Quran, udah lancar baca Quran, udah fasih baca Quran, tapi jarang baca Quran. Itu kan sayang, ilmunya nggak dimanfaatkan, nggak diamalkan. Ada orang pengen baca Quran, tapi nggak bisa baca Qurannya, akhirnya nggak baca Quran. Nah, orang seperti ini ya wajar nggak baca Quran karena nggak bisa. Ini yang bisa aja nggak baca Quran gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara perkara yang disunahkan kita kerjakan sebelum kita berwudu, pertama, kita disunahkan apabila berwudu mustaqbilal kiblat. Disunahkan menghadap kiblat. Kesunahannya seperti itu. Kemudian kita disunahkan apabila kita mau berwudu, kita disunahkan membaca al-isti'adzah atau membaca at-ta'awudz, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita membaca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kemudian kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian kita membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Sambil mencuci kedua telapak tangan, kita disunahkan membaca doa Allahumma hfaz yadayya
mimma asika kulliha. 3 kali Allahumma hafal yadayya mimma asika kulliha. Allahumma hafal yadayya mimma asika kulliha. Walaupun 1 kali boleh, tapi alangkah bagusnya baca doanya 3 kali. Sebagaimana kita disunahkan ketika mencuci tangan kanan 3 kali, mencuci tangan kiri 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Jadi disunahkan serta 3 kali, termasuk membaca doanya juga. Alangkah bagusnya 3 kali, walaupun 1 kali boleh. Nah, setelah kita mencuci telapak tangan sambil membaca doa Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha, yang artinya ya Allah, peliharalah kedua tanganku dari segala perbuatan maksiat kepadamu. Itu isi doanya. Jadi kita mohon kepada Allah agar kedua tangan kita ini oleh Allah dipelihara, dijaga, jangan sampai kedua tangan kita ini melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, seperti mencuri barang orang lain atau mempelek orang lain tanpa alasannya dibenarkan, atau nebak pantat jamur. Pantat jamur itu janda muda di bawah umur maksudnya. Nah, ada jamur, ada jatuh. Kalau jatuh janda tua. Ini bapak-bapak kayaknya sukanya jamur nih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kita disunahkan madmadoh. Setelah kita mencuci kedua telapak tangan kita sampai batas pergelangan tangan kita sambil membaca doa Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Ya Allah, peliharalah kedua tanganku dari segala perbuatan maksiat kepadamu. Lalu kita disunahkan madmadoh. Madmadoh itu artinya berkumur-kumur. Nah, sebelum berkumur-kumur kita disunahkan baca doa dulu minimal 1 kali. Karena baca doa sambil berkumur-kumur gak bisa. Makanya baca doa dulu. Doanya Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san laqad makun ba'dahu abada. Lalu kita bergumur-gumur 3 kali. Kalau umpama kita mau baca doanya 3 kali juga nggak apa-apa. Lalu kita bergumur-gumur 3 kali, memasukkan air ke dalam rongga mulut dan dikumur-kumur, dikocok-kocok sampai segala sesuatu makanan yang nyelik di sela-sela gigi keluar tuh. Bekas petek, bekas jengkol, kan, bekas kelapa yang diparut. Nah, keluar. Nanti membuangnya jangan ke kanan. Membuang air kumuran itu jangan ke kanan, makruh ke kiri buangnya. Apalagi ke muka orang, jangan. Ada orang yang sekur kemudian ke orang karena mau jengkol. Ke kiri, buang air kumur-kumur ya jangan ke kanan. Termasuk kita meludah nggak boleh ke kanan, makruh ke kiri. Apalagi meludah ke muka orang atau kepeleng orang. Bagaimana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca doanya dulu, Allahumma skini min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'tal al-mahum ba'dahu abada. Artinya, ya Allah, berilah aku minum dari telaga nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat, sebab di hari kiamat sebelum kita melintas di atas sirat, itu di situ ada telaga Rasulullah. Telaganya sangat luas. Di sekitar telaga itu terdapat gelas-gelas yang sangat indah, yang jumlahnya bagaikan jumlah bintang-bintang di langit, tidak bisa dihitung. Nah, itu di situ ada telaga. Telaga tersebut airnya bersumber dari telaga Al-Kautsar yang ada di surga.
juga mengalir ke situ. Airnya sangat putih, lebih putih daripada warna air susu, sangat manis, airnya lebih manis daripada madu. Kemudian sangat segar airnya, menyegarkan, lebih segar daripada salju. Sangat lembut airnya, halus airnya, lebih halus daripada juga, dan sangat wangi. Apabila kita dapat meminum air telaga Rasulullah tersebut, satu cangkir, satu sloki aja, satu gelas kecil aja, maka untuk selamanya hilang rasa dahaga di hari kiamat. Sebab di hari kiamat seluruh manusia pasti akan dahaga, akan haus, akan kelaparan, dan mereka di sana tidak bisa menemukan air, tidak bisa menemukan makanan kecuali air dari telaga Rasulullah SAW tersebut. Nah, itu doanya. Doa ini sangat bagus kalau nggak dibaca saya kalau dulu nggak pernah baca doa, nggak pernah hafal kamunya, makanya hafalin gitu. Iya. Hafal juga kadang-kadang nggak dibaca karena malas, padahal itu bisa menyempurnakan wudhu. Pernah membaca doa-doa wudhu, walaupun hukumnya sunnah, walaupun status hukumnya sunnah, tapi itu manfaatnya, faedahnya bisa menyempurnakan wudhu. Dan isi doanya bagus-bagus, seperti tadi doa berkumur-kumur. Itu kita memohon kepada Allah agar kelak di hari kiamat kita diberi minum dari telaga Rasulullah. Allahumma sqini, ya Allah berilah aku minum min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari telaga nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaksan satu gelas, lakad mau tahu abada, yang apabila aku meminumnya gitu, maka untuk selamanya aku tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Jadi secara otomatis oleh Allah dihilangkan itu rasa dahaga. Jadi bukan air sembarangan, bukan air kayak begini habis botol masih haus saja. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu air istimewa. Nah, setelah kita berkumur-kumur dan membaca doanya, kemudian kita disunahkan istinsak. Ada istinsak, ada istinsyar. Disunahkan istinsak. Istinsak itu maksudnya adalah menghisap air ke dalam hidung. Jadi airnya ditadahin pakai telapak tangan, hisap. Tapi ngisapnya ala kadarnya aja, nggak usah tajam-tajam, nggak usah dalam-dalam sampai naik ke otak panas nantinya. Ala kadarnya aja, asal masuk aja dikit, dihisap. Ya ibarat kita nyium durian lah, gitulah, oh wangi gitu. Ibarat kita nyium durian, dihisap. Nah, sambil menghisap air ke dalam hidung namanya istinsak. Itu disunahkan sebanyak 3 kali, dan sambil membaca doa juga. Doanya yang kita baca adalah Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Allahumma ya Allah arihni, berikanlah kepadaku agar aku dapat mencium raihatal jannati, wangian sorga, wa anta, dan engkau ya Allah anni, dariku, rodin itu ridho. Ya Allah izinkanlah bagiku agar kelak aku di hari kiamat dapat mencium wanginya sorga dan engkau ridho kepadaku. Nah, itu doa yang disunahkan kita baca ketika kita melakukan istinsak, menghisap air ke dalam hidung. Menghisap airnya 3 kali, dan doanya juga kalau bisa 3 kali. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Kemudian selanjutnya kita disunahkan istinsyar. Istinsyar itu mengeluarkan air dari dalam hidung. Jadi air yang tadi kita hisap sekarang dikeluarkan lagi, namanya istinsyar.
mengeluarkan air dari dalam hidung. Nah, disunahkannya kita mengeluarkan air dari lubang hidung kanan dulu, tapi tetap gitu, buangnya ke kiri begini, semprot semprot semprot. Kalau lagi pilek ya mungkin ada yang keluar juga, ada plus ya tuh, nah, ada lendir yang keluar, lendirnya warna hijau lagi kayak ongol-ongol. Semprot semprot semprot, baru yang kiri semprot semprot semprot. Nah, itu pun membaca doa. Doa yang dibacanya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'iddar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'iddar. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bau busuknya neraka. Di neraka itu bau busuk, bau busuk. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari mencium bau busuknya neraka. Wa su'iddar, dan dari buruknya tempat kembali yaitu neraka. Intinya dalam doa tersebut kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka gitu. Nah, itu sunnah membaca doa tersebut sambil istinsar, sambil mengeluarkan air dari dalam hidung. Nah, baru kita masuk bagian pertama anggota badan kita yang wajib dibasuh, yaitu muka. Yang tadi mencuci kedua telapak tangan sunnah, berkumur-kumur sunnah, kemudian menghisap air di dalam hidung sunnah, mengeluarkan air dari dalam hidung sunnah. Tapi walaupun sunnah itu seyogianya dikerjakan karena itu bisa menyempurnakan wudu. Nah, baru kita masuk untuk membasuh bagian pertama dari anggota badan kita yang wajib kita basuh, yaitu ghuslul wajhi, mencuci muka. Nah, disitulah tempatnya niat wudu. Jadi waktu untuk melakukan niat berwudu adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Demikian menurut keterangan dalam kitab Safinatun Najah. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Bermula waktu untuk melaksanakan niat wudu adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika mencuci bagian pertama yang wajib dibasuh, yaitu muka. Nah, kita tadahin air, langsung bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Tapi di hati jangan kosong, karena tempat niat di hati bukan di lisan. Mengucapkan niat dengan lisan hanya sunnah saja, tapi tempat niat di hati. Lisan kita membaca nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardholillahi ta'ala, hati kita mengatakan aku niat untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati harus ada seperti itu, karena tempat niat di hati, jangan sampai di hatinya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada niat. Nah, itu langsung disambung baca doa mencuci muka. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kemudian basuhan kedua, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kemudian basuhan ketiga, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari di mana hari itu ada wajah-wajah putih bersih berseri-seri dan ada wajah-wajah yang hitam muram. Wajah-wajah yang putih bersih berseri itu wajah-wajahnya ahli surga. Sementara yang wajahnya pada hari kiamat hitam kelam, hitam legam, hitam muram, itu wajah-wajahnya orang yang akan celaka, yang akan dimasukkan ke neraka. Ini nanti di hari kiamat, mana orang-orang yang akan dimasukkan ke surga, mana orang-orang yang akan masuk ke neraka, udah ketahuan dari wajahnya. Udah ketahuan. Yang wajahnya putih
air wudhu itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Makanya kita dimakruhkan mengelap bekas air wudhu dengan sapu tangan atau dengan handuk. Dimakruhkan. Disunahkannya dibiarkan saja karena itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, kalau mencuci muka itu wajib. Ya. Pokoknya dari mulai mencuci telapak tangan hingga istinsar, hingga mengeluarkan dari air dari dalam hidung itu sunnah hukumnya. Nah, mencuci muka itu adalah bagian pertama yang wajib kita basuh. Nah, disitulah tempatnya niat berwudu. Makanya kalau umpama ada orang niat wudunya ketika mencuci telapak tangan itu wudunya sah. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a li rabb. Ini bukan tempatnya di sini pas cuci muka. Niat itu wajib, sementara mencuci telapak tangan hukumnya sunnah. Perkara yang wajib tidak boleh nempel ke yang sunnah, nggak kuat. Kecuali sebaliknya, yang sunnah nempel ke yang wajib boleh. Nah, perkara yang wajib dibarengkan dengan yang wajib lagi. Niat wudu itu wajib, mencuci muka juga wajib. Nah, nyambung. Yang wajib sama yang wajib nyambung. Makanya kalau umpama ada orang niat wudunya ketika mencuci telapak tangan, ya selama ini wudunya nggak sah. Kalau selama ini wudunya begitu terus, nggak sah terus, ya berarti selama ini belum sholat, wajib dikodok sholatnya. Kalau umpama melakukan hal seperti itu 5 tahun, ya wajib dikodok sholatnya 5 tahun. Satu hari 5 waktu. 5 tahun berarti 360 hari kali 5. Segitu hasilnya dikali 5 waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu kita harus tahu ilmunya, jangan asal melaksanakan tapi nggak tahu ilmunya, nggak paham apa yang kita lakukan. Kita nggak paham ya. Mencuci telapak tangan hukumnya apa kita nggak paham, doanya apa nggak paham. Kita ngikutin orang aja, contoh orang lain. Dan yang contoh juga nggak paham, sama-sama nggak pahamnya. Nah, ibadah nggak bisa begitu. Ibadah itu harus atas dasar pengetahuan. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam ibadah, kita tahu hukumnya. Oh, ini hukumnya ini, oh ini hukumnya ini, oh ini harus begini. Nah, itu yang diperintahkan Rasulullah seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita diwajibkan mencuci kedua tangan hingga kedua siku. Tapi disunahkannya sampai pundak. Makanya saya kalau berwudu di kamar mandi yang ada di dalam rumah saya dan posisi masih baru pakai handuk, saya berwudu kalau mencuci tangan sampai pundak. Itu ada keterangannya dalam kitab At-Tumuhin. Jadi jangan pas banget sampai siku, pas banget. Dilebihin sampai pundak, kita nggak ada cahaya dari kiamat. Cahaya memancar ke atas dari pundak kita. Itu ada keterangannya dalam At-Tumuhin. Kalau memang situasi kondisinya memungkinkan untuk kita berwudu sampai ke pundak, sampai bahu. Kecuali kalau kita posisinya sudah pakai koko, pakai kemeja di kantor di mana-mana, ya nggak usah lah terbasah bajunya. Cukup sampai ini aja. Jangan dilebihin, jangan pas banget siku, jangan dilebihin. Kira-kira pertengahan lengan lah. Jangan pas-pasan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya kita diwajibkan ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan beserta kedua sikunya, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Taqdimul yumna 'alal yusra, dahulukan untuk mencuci tangan kanan dulu. Salasan 3 kali sambil membaca doa, Allahumma abdini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amalku di tangan kananku dan hisablah aku pada hari kiamat dengan penghisaban yang enteng, yang ringan. Gitu. 3 kali mencuci tangan kanan, 3 kali sambil baca doanya. Kemudian kita mencuci tangan kiri juga 3 kali sambil membaca doanya. Doanya yang kita baca adalah Allahumma la tu'tini
kitabi bisimari au min wara'i dhahri. Artinya ya Allah, janganlah Engkau memberikan kitab catatan amal di tangan kiriku. Allah malah ini kitab bisimari au min wara'i dhahri, atau dari punggungku. Karena orang yang menerima kitab catatan amalnya di tangan kirinya atau di punggungnya pada hari kiamat nanti, itu orang-orang yang akan celaka, itu orang-orang yang akan masuk neraka. Tapi kalau di hari kiamat kita menerima kitab catatan amal kita dengan tangan kanan, itu orang yang akan selamat, yang akan dimasukkan dalam surga. Kemudian sekarang kita ngomong dalam hati, oke deh, kalau begitu nanti hari kiamat aku akan menerima kitab catatan amalku dengan tangan kananku. Ya sekarang bisa ngomong begitu, tapi di sana nanti lain lagi di sana mas. Sebab di sana yang menentukan bukan keinginan kita, di sana yang menentukan amal kita bukan keinginan kita. Boleh jadi nanti di sana tangan kanan kita nggak bisa ngangkat, nggak bisa gerak, dibikin seperti itu oleh Allah. Tiba-tiba yang nomor tangan kiri. Nah Allah yang gerakkan itu nanti, tergantung amalnya. Jadi di sana nggak bisa sesuai keinginan kita. Amal kita menentukan. Amal kebaikan yang kita kerjakan selama kita di dunia itu menentukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita selesai melaksanakan fardu wudu yang kedua, yaitu mencuci kedua tangan hingga kedua sikunya dan membaca doanya masing-masing, lalu kita diwajibkan masbus sayyid min ar-rasi, mengusap sebagian dari bagian kepala. Nah disunahkannya kita kalau mengusap, tapi mengusap kepalanya dalam keadaan kedua telapak tangan kita sudah berair. Artinya ada air yang ada di telapak tangan kita. Nah, diusap sini, lalu tarik ke belakang, ditarik lagi ke depan. Nah itu sunnah seperti itu. Tarik ke belakang, tarik ke depan 1 kali, tarik ke belakang, ke depan 2 kali, tarik ke belakang, tarik ke depan 3 kali. Nah itu aktualnya seperti itu. Jadi nggak begini. Nah itu wudu bebek namanya. Kecepet. Nah jadi air wudu itu ketika kita mengusap kepala dengan air wudu, itu air wudu itu biar merebes ke pori-pori kulit, biar terasa dingin. Jadi jangan hanya air wudu nempel di rambut saja, nggak sampai ke kulit tempat tumbuhnya rambut. Nah, sambil membaca doa, disunahkan baca doa Allahumma harrim sa'ri wa basari alanna wa adil tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Artinya, ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka, dan berilah aku naungan pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naunganmu. Itu doa yang sudah dibaca oleh kita manakala kita berwudu mengusap sebagian kepala. Selanjutnya kita disunahkan mengusap kedua telinga kita, dan disunahkan itu jari telunjuk kita mengikuti alur lubang-lubang yang ada di telinga. Nah gini. Kemudian belakangnya juga diusap, belakangnya jangan depannya doang, belakangnya juga harus diusap belakangnya. Makanya yang terakhir kita bikin yang terakhir begini, bro. Yang terakhir tuh. Yang pertama kita gini-giniin. Yang kedua, nah yang terakhir ini. Nah, gitu. Itu sunnah, tapi bisa menyempurnakan wudu. Karena Rasulullah pun berwudu seperti itu. Gitu. Nah, yang terakhir barulah kita diwajibkan mencuci kedua kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri.
ma'al ka'baini serta kedua mata kaki. Tapi jangan pas mata kaki, lebihin kira-kira setengah betis lah, jangan pas banget, udah gitu diukur lagi. Gak boleh ada sedikit air. Masya Allah, gitu amat sih. Lagi nggak beli cabai aja pasar pengen tambahin. Nah, lebihin ya kira-kira setengah betis lah gitu. Nah, ketika kita mencuci, disilahkan ketika kita mencuci kaki kanan atau kaki kiri, itu sela-sela jari digosok-gosok pakai jari kelingking tangan ini sunnah begini. Kita boro-boro itu kadang-kadang cuma diguyur doang, itu sunnah supaya afdol. Nah, ketika kita mencuci kaki kanan ketika kita mencuci kaki kanan, kita disunahkan membaca doa Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ketika melintas di atas sirat, yaitu jembatan gawat darurat, bersama kakinya hamba-hambamu yang soleh. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin. Kemudian kita wajib mencuci kaki kanan, dan disunahkan ketika kita mencuci kaki kanan disunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min antajila qadami ala siratil binari yauma tazilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Dan artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya telapak kakiku ketika melintas di atas sirat, ketika melintas di atas jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, di mana jembatan itu melintas di atas kobaran api neraka yang berkobar-kobar. Kalau jatuh ya jatuhnya ke situ ke neraka, dan nggak ada yang mampu menolongnya, karena itu dalam banget, lebih dalam daripada 7 lapis bumi dalamnya, lebih dari itu dalamnya. Siapa yang menolong? Udah celaka kalau jatuh. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari tergelincirnya atau dari terplesetnya kedua telapak kakiku ketika melintas di atas sirat, jatuh ke dalam kobaran api neraka, di mana pada hari itu akan berjatuhanlah, akan tergelincirlah, akan terplesetlah kakinya orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Yauma tajilah aqdamul munafiqina wal musyrikin. Pada hari itu kaki-kakinya orang-orang musyrik, kaki-kakinya orang-orang munafik pasti akan terpleset, akan tergelincir, dan mereka semuanya berjatuhan ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala, dan mereka selamanya situ dibakar, hidup tidak mati tidak, dan tidak ada seorang penolong membuat mereka. Nah, kita berlindung. Selesai. Apabila kita sudah selesai mencuci kedua telapak kaki ketika berwudu, maka selanjutnya kita disunahkan menghadap kiblat, mengangkatkan kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, dan berdoa kepada Allah. Doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tutup dengan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tutup dengan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sambil jalan baca, kemudian baca Al-Qadar 3 kali. Barang siapa setiap selesai berwudu membaca surah Al-Qadar 3 kali atau 3 balikan, maka ia berhak masuk ke dalam surga. Apabila dilakukan setiap selesai berwudu, mau sholat fardu waktu,
setiap selesai berguru mau baca Quran atau setiap selesai berguru mau apa aja selalu baca Al-Qadar 3 kali wajibat lahu jannah, maka ia berhak menjadi ahli surga. Tapi kayaknya dari amal kan ini ya suka begitu enggak kalau boro-boro baru dengar sekarang ya minimal dengar ilmunya ya, siapa tahu nanti diamalkan lah ya. Jadi setelah kita selesai baca doa sesudah wudu, kita baca Fatihah dan baca surah Al-Qadar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Nah 3 kali. Sudah 3 kali shadaqallahul azim. Demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini di dalam majelis ilmu yang mulia ini seluruhnya dari awal hingga akhir semoga oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Allahumma ahlik man fi halakin salat islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin amma min aridati wa dhalala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liwaladi warhamna warhamhum waj'al jannata maswahu wa ma'wahum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.